Immanuel, Immanuel beserta kami. Amin. Kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh bersatu dengan Yesus. Amin. Kalau kami bersatu dengan Yesus, maka kami juga akan bersatu dengan Bapa. Jikalau kami umat-Mu bersatu dengan Bapa, maka kami akan mengenal Bapa. Semakin mengenal Bapa, maka kami akan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menghadapi masa-masa yang sulit ini. Masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran. Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Ku tidak takut, ku tidak gentar. Sekalipun rebah di sisi kiriku, rebah di sisi kananku. Immanuel, Immanuel, Engkau tetap beserta kami. Terima kasih, berfirman-Lah di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami boleh tinggal di dalam Yesus dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Untuk kami dapat bertumbuh, kami dapat berbuah, dan buah-buah itu mempermuliakan Bapa di surga. Immanuel, Tuhan beserta kami. Amin. Terima kasih. Shalom saudaraku. Puji Tuhan kita semuanya dapat berkumpul hari ini. Dan saya percaya yang datang dengan lemah, yang datang dengan hampir putus pengharapan, di dalam Yesus, dalam hadiratnya, kita akan dikuatkan. Amin. Amin saudara. Nah, saya bersyukur pada kesempatan ini kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan meneguhkan kita semuanya, menguatkan otot-otot iman kita, meneguhkan hati saya, meneguhkan hati kita semuanya, sampai kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Amin saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, dan tema ini adalah tema yang disampaikan oleh Pastor Daniel kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, yaitu pendeta muda dan para pemimpin, bahwa pada masa tahun ini kita akan semakin belajar mengenal Tuhan, mengenal Bapa. Karena semakin mengenal Bapa, semakin mengenal Tuhan, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudaraku. Dengan mengenal Bapa ada kekuatan yang memenuhi kita. Ya, tidak hanya dapat bertahan, tapi kita akan semakin maju, semakin bersatu. Amin. Semakin mencapai dan menyelesaikan perlombaan yang akan kita hadapi, saudara. Nah, saudara yang terkasih, tema kita hari ini yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, saya melihat bahwa kehidupan hari-hari ini kita membutuhkan suatu kekuatan. Dikatakan kekuatan ini yang akan membuat kita bertahan, membuat kita akan berlari, membuat kita akan menyelesaikan pertandingan atau menyelesaikan perlombaan di dalam kehidupan kita. Ada orang bertanya, bagaimana caranya saya supaya dapat bertumbuh? Bagaimana supaya saya dapat mengenal Dia lebih dekat? Ada orang bilang dekat Allah saja. Firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan firman Tuhan ini sering disampaikan berulang-ulang melalui hamba-hambanya di tempat ini. Dikatakan lagi ada satu kedekatan dengan Yesus. Ada satu kedekatan dengan Bapa. Pertanyaannya, apakah kalau kita dekat dengan Tuhan? Atau bagaimana caranya supaya saya melekat dengan Tuhan? Bagaimana saya mengetahui isi hati Allah? Bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Bapa? Gimana caranya saudara? Nah, firman Tuhan dikatakan di sini dalam tema kita adalah hati yang melekat dengan Tuhan. Saya cari-cari terus kata-kata melekat. Ada istilah menempel gitu ya. Tapi beda sekali kalau dikatakan melekat dan menempel gitu ya. Nah,
Kita akan melihat nanti firman Tuhan di Yohanes 15 ya, tentang pokok anggur yang benar katanya ya, dan rantingnya. Saya tidak siapkan gambar pohon, tapi saya percaya kita semuanya tahulah gambar pohonnya. Ya, kalau ada pohon berarti ada ranting-rantingnya. Sebuah pohon pasti ada akar-akarnya. Kalau ada pohon berarti ada daun-daunnya. Apakah pohon selalu ada buah-buahnya? Belum tentu. Ada juga pohon yang tidak ada buahnya, betul ya? Ada juga, saudara. Nah, kita akan melihat satu perumpamaan, bahwa dalam perumpamaan pokok anggur yang kita akan lihat di Yohanes 15 ini, saudara. Mari kita melihat. Ini kata-kata firman Tuhan adalah kata-kata yang kita percaya ini akan menjadi kata-kata yang menjadi hidup. Amin, saudara. Nah, kita belajar kata-kata ini, saudara. Yohanes 15. Mari kita melihat firman Tuhan, Yohanes 15, ayat pertama sampai dengan ke-8. Saya akan baca ayat ganjil, lalu saudara terkasih, kita belajar firman Tuhan ini bersama-sama dengan membacakannya bergantian. Sudah siap? Demikianlah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah semua kita yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan itu dan melakukannya. Amin. Nah, saudara yang terkasih, perumpamaan ini adalah pokok anggur. Karena pada masa itu, situasi pada saat itu, pokok anggur menjadi perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Perumpamaan ini diberikan supaya murid-murid, supaya orang-orang mengerti hubungan Allah, Bapa, Yesus, dan kita semuanya, saudara. Dikatakan di ayat pertama, akulah pokok anggur. Kalau dikatakan akulah, huruf besar, itu artinya Yesus. Jadi Yesus adalah pokok anggurnya. Bapa adalah pengusahanya. Maksudnya Bapa adalah pengusahanya, maksudnya Bapa lah yang menjadi petaninya, yang menjadi pengusaha pokok anggur. Kira-kira gitu, saudara ya. Bapa di sorga pokok pengusahanya yang punya pertanian pokok anggur, lalu Yesus adalah pokok anggurnya. Lalu kita adalah ranting-rantingnya. Ya, saudara ya, saya pelan-pelan karena ini saya gali, saudara, saya baca berulang-ulang supaya saya dapat mengerti. Sering sekali kita membaca, mengerti, mungkin saja kita sudah sampaikan, tapi hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita dapat mengenal dia lebih dekat. Amin, saudara. Saya ulangi lagi. Bapa di sorga adalah pengusahanya. Yesus Kristus adalah pokok anggurnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Nah, dalam perumpamaan pokok anggur, dalam perumpamaan nanti kita akan lihat ada ranting-ranting. Ada nanti namanya ranting yang berbuah. Ada lagi namanya ranting yang
tidak berbuah. Nah, ada makna, ada maksud daripada simbol-simbol daripada pokok anggur, ada maksud daripada ranting-ranting, ada maksud daripada buah daripada cerita ini, saudara. Nah, mari kita lihat bersama-sama di ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Nah, bayangkan saudara, kemarin ada foto saya lihat posting di belakangnya, view-nya ada pohon. Ya berbuah, saudara. Nah, kami punya pohon mangga di depan rumah kami. Jadi perumahan kami itu di BSD Perdana, banyak juga warga tetangga kami yang menanam pohon mangga. Jadi sekarang pohon mangga di perumahan kami ini, contoh saudara, udah berbuah. Banyak buahnya. Sementara pohon yang kami tanam di depan rumah kami sudah hampir 2 tahun tak pernah berbuah. Lalu saya cari tahu, saya pergi ke pertanian, saya tanya kenapa pohon kami tidak berbuah. Nah, coba lihat dulu Pak, mungkin tanahnya, mungkin mineralnya, dia nggak dapat sumber air yang benar mungkin ya. Saya ganti, akhirnya saya pulang, saya ganti tanahnya. Tanah yang liat, yang keras, ya, yang keras. Nggak bisa bertumbuh pohon itu saudara. Saya ganti menjadi tanah yang subur gitu ya. Nah saya lihat ada perubahan, mulai muncul ranting-rantingnya, muncul bunganya. Jadi sebelum jadi buah, pohon mangga itu ada bunganya, putiknya, apa namanya ya. Jadi bunga-bunganya itu mulai muncul. Hati saya gembira, pasti kami akan dapat makan buah mangga gitu ya. Berapa bulan kemudian buah-buah itu namanya apa? Bunga-bunga tadi rontok dan gugur. Saya bingung, apalagi masalahnya. Saya pergi lagi ke pertanian, saya tanya bagaimana caranya supaya menguatkan bunga-bunga. Oh ini ada Pak, ada semprotnya. Ini orang pertanian pasti ngerti ya, yang ahli pertanian. Dia semprot daunnya, dikuatkan supaya bunga-bunganya muncul. Begitu saya lihat tidak ada hasil saudara. Sementara tetangga saya sudah berbuah-buah. Saudara ya. Kami sementara pohonnya itu padahal bibitnya unggul, bibitnya mahal, tapi nggak berbuah saudara. Saya bilang Tuhan apakah ini harus sesuai dengan firman Tuhan harus saya tebang? Tapi akhirnya sayang, mahal juga gitu ya. Setidaknya jadi hiasan di depan rumah. Pohon mangga kami tidak berbuah tapi menjadi hiasan. Kadang-kadang kehidupan kita demikian saudara. Hidup kita ini hanya jadi hiasan, tidak menghasilkan buah. Sekarang kita mau cari tahu mengapa kita tidak berbuah. Mengapa pohon ini pokok anggur ini tidak berbuah. Kalau dia tidak berbuah, apa yang dilakukan oleh pengusahanya? Apa yang dilakukan oleh yang punya pokok anggur? Dikatakan tebang. Wah, dahsyat luar biasa. Katanya ranting-rantingnya harus dibersihkan. Nah, kalau dikatakan dibersihkan berarti ada proses pemotongan, dipatahkan supaya ranting-ranting yang punya buah dia semakin berbuah banyak. Nah, karena kami nggak punya buah mangga, akhirnya saya mengintip ke tetangga, kira-kira ada nggak mangganya? Ada, saudara. Nah, saya tanya dengan tetangga kami, Pak, mangga Bapak kok bisa berbuah? Ini rahasianya Pak, dikasih pupuk, maaf kata kotoran kambing. Wah, luar biasa, saudara. Lebat sekali buahnya. Saya tanya, Pak, bolehkah ambil mangganya? Nah, ada peraturan di RT kita. Kami sepakat waktu itu beberapa warga, setiap pohon mangga yang di tepi di aliran parit, kalau ranting-rantingnya yang sudah berbuah, mangga itu, keluar dari pagarnya, maka itu menjadi milik orang lain atau milik warga. Sepakat semua, sepakat. Puji Tuhan, ada kesempatan dapat mangga. Sekalipun mangga depan rumah kami tidak berbuah. Jadi setiap kali mangganya keluar, ada buahnya. Pak RT, Pak RW, boleh saya ambil? Boleh. Tapi hatinya sedih. Aku yang menanam, engkau yang menuai. Pernah gak ngalami saudara? Saudara yang menanam, orang lain yang menuai. Itulah hamba Tuhan yang diberkati saudara. Saudara, akhirnya ada juga orang berkata, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya.
Pernah dengar nggak? Ya pernah ya. Maksudnya kalau ada pokok mangga, itu buah mangga atau pokok anggur itu dia tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Betul nggak saudara? Enggak juga. Kenapa? Ada juga tetangga kami punya pohon mangga, mangganya tidak jatuh tapi tidak dekat dengan pohonnya, tapi dekat dengan tetangganya. Itulah mangga yang saya ambil, saudara. Kenapa mangganya bisa tidak jatuh dekat dengan pokoknya? Karena mangga itu berguling-guling, saudara. Kalau orang menanam pohon di atas bukit, tidak akan pernah buah itu jatuh dekat pokoknya, betul? Dia selalu akan menggelinding. Seperti itulah hidup kita, saudara. Jadi pepatah itu tidak selalu benar bahwa buah itu akan jatuh dekat dengan pokoknya. Ya, itulah namanya pergaulan hidup ini, saudara ya. Youth, pemuda, mahasiswa, kau hidup diberkati Tuhan. Tuhan baik bagimu kalau engkau bergaul sama orang-orang yang jauh dari pokoknya, jauh dari sumber kehidupan, maka engkau akan dipengaruhi dan dimuridkan oleh dunia ini, saudara. Jadi, ayo, jatuhlah buahnya dekat dengan pohonnya, saudara. Amin. Nah, dikatakan di situ ada ranting yang berbuah, ada ranting yang kering. Apa perbedaannya ranting berbuah dengan ranting kering? Kalau dikatakan ranting yang berbuah, berarti dia bersatu dengan pokoknya. Setiap pohon ranting yang bersatu dengan pokoknya, maka itu akan mengalirlah sumber-sumber nutrisi-nutrisi di dalam setiap batang dan ranting-ranting. Dan itulah menghasilkan buah. Dan itu menghasilkan bunga dan buah. Dan buahnya akan semakin banyak, saudara. Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita seperti pohon pokok anggur ini. Yang ranting-rantingnya melekat dengan pokoknya, saudara. Artinya apa? Bersatu dengan Yesus. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak bersatu, kalau tidak mengenal Yesus. Kalau orang yang mau mengenal Bapa, dia harus bersatu dengan Yesus. Orang yang bersatu dengan Yesus, pasti dia mengenal pengusahanya, mengenal Bapanya. Jadi ranting yang berbuah, dalam ranting yang mendapatkan sumber-sumber kehidupan, seperti ranting dengan pokoknya, dia harus bersatu, saudara. Kalau ada ranting yang kering, maka dia akan dipotong dan dibuang, saudara. Itu dikatakan ranting yang tidak berbuah, ranting yang tidak terhubung dengan pokok-pokoknya. Nah, buah-buah itu bicara apa, saudara? Mari kita lihat ayat berikutnya. Nah, dalam perenungan saya baca berulang-ulang kali, saya baca lagi. Mungkin ada sekitar 50 kali saya baca selama 1 minggu ini, saudara. Dikatakan ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Dikatakan di situ, kalau aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Amin. Kalau saya, kalau saudara, sebagai umat Tuhan, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal bersama kita, amin, maka kita akan berbuah. Tidak ada jalan yang lain, hanya bersatu dengan Yesus. Baru kita dapat mengenal Bapa kita. Amin. Dikatakan tadi worship leader. Apa katanya tadi? Bersatu. Ayo umat Tuhan bersatu memuji Tuhan. Amin. Supaya kita surga tadi, satu. Senada dengan surga. Tak ada yang bisa senada dengan surga kalau kita tidak bersatu dengan Yesus. Tak ada yang bisa tahan masa pandemi ini kalau kita tidak bersatu dengan Yesus. Apapun yang kita andalkan di muka bumi ini, pengetahuan, perlindungan akan dunia ini, tidak ada yang bisa bertahan kalau tidak bersatu dengan Yesus. Makanya dikatakan
ranting yang berbuah-buah. Apa buah-buah itu saudara? Itulah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 24 berkata, buah-buah roh itu apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya singkat namanya KSD. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita berulang-ulang kali mendengar ini. Kita tidak akan dapat mengasihi Bapa. Kita tidak akan dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita kalau kita tidak bersatu dengan Yesus. Amin. Bahagialah kamu, berbahagialah kamu, sukacitalah kamu. Nggak akan bisa bersukacita kita kalau tidak bersatu dengan Yesus. Bergembiralah kamu, sukacitalah kamu. Nggak bisa kalau tidak bersatu dengan Yesus. Aku, kata Yesus, tinggal di dalam kamu, maka firmanku juga tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Itu membuat kita berbuah-buah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, umat Tuhan. Amin. Saya bersukacita karena Tuhan. Jadi WL nggak capek lagi mengajak-ngajak melompat. Karena kita sudah bersatu dengan Yesus, maka kita juga senada dengan surga. Itu membuat kita bersemangat, bergairah, ada pengharapan, ada iman, ada kasih. Segi kita keluar di Yohanes pasal 14 saudara. Ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Kita sedang belajar bagaimana mengenal Bapa. Kalau kita tidak melalui Yesus, kita tidak dapat mengenal Dia, saudara. Itu membuat kita merasakan kasih, damai sejahtera, sukacita. Bagaimana kita punya hati untuk melayani orang lain tanpa kasih, kita tidak akan dapat, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan sebentar, saudara ya. Setelah saya gali firman Tuhan ini, Galatia 5 lagi kembali. Mohon Galatia 5-nya kembali, ayat yang ke-13, saudara. Ayo, silakan dibuka, demikianlah firman Tuhan. Galatia 5:13, 3, 2, 1 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita dapat mengasihi, melayani orang karena kasih daripada Yesus Kristus. Nggak bisa saya melayani youth, nggak bisa saya melayani pemuda kalau tidak ada kasih. Yang ada nanti kepura-puraan. Melayani hanya karena pencitraan. Tapi karena kasih Bapa, kasih Yesus ada di dalam kita, itu mendorong kita memberikan kekuatan untuk punya belas kasihan. Itu membuat kita bisa melayani orang lain. Jadi Yesus mau tidak hanya saya, tidak hanya kita, tapi orang yang ada di luar sana pun Yesus mau, Bapa mau mereka mengenal Bapa, yaitu Isa Al-Masih. Karena Yesus juga mati bagi semua suku, Dia mati bagi semua orang. Enggak ada yang seperti Yesus, saudara, yang mau mati bagi saya dan saudara. Siapakah saya sehingga Yesus mau mati? Benar saudara? Betul atau benar? Yesus mati untuk saudara dan saya supaya kita juga melakukan sama halnya kasih Yesus, supaya kita juga mengasihi sesama kita. Lanjut saudara ya, berikutnya lagi. Ini yang saya dapati saudara. Semoga yang menjadi berkat. Ayat 14, sebab di Galatia 5:14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya nggak bisa mengasihi saudara kalau saya tidak bersatu seperti ranting dengan pokok
anggur. Kita harus bersatu dengan Yesus. Itu namanya melekat dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu membuat kita bisa mengasihi sama kita. Saya bisa mengampuni saudara dan saudara bisa mengampuni saya. Karena Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Lupakanlah yang lalu kalau ada persoalan di antara kita. Ayo saling mengampuni, ayo saling melayani di antara kita. Dan Tuhan mau umatnya jemaat ini bersatu. Seperti Bapa satu dengan Yesus. Dia berkata Bapa dengan Yesus bersatu. Supaya kita juga mengalami kesatuan dengan Yesus. Dan kita juga boleh berbuah-buah banyak. Melalui buah-buah banyak itu apa katanya saudara? Mari kita lihat ayat berikutnya saudara. Ya, dengan cepat ya. Kalau kita berbuah banyak apa yang terjadi? Tadi kita udah lihat buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Kembali kepada Yohanes tadi, yang ayat ke-15, pasal yang ke-15, ayat yang berikutnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena apa saudara? Sorry, mungkin ini mundur dulu. Yohanes 15 ayat 8. Bisa ya? Yohanes 15 ayat 8. Nah, dalam hal inilah, perhatikan saudara, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Kenapa? Orang banyak ingin tahu apa sih rahasianya kerajaan Allah itu. Gimana sih saya dapat mengenal Tuhan? Gimana saya bisa dapat mengerti apa kehendak Tuhan? Kita harus bersatu dengan Yesus, kita akan berbuah banyak dan buah itu akan menyenangkan dan mempermuliakan Bapa di surga, menyenangkan Bapa di surga. Ibadah kita ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita disebut menjadi murid-muridnya. Ketika kita menjadi murid-muridnya saudara, kita tahu rahasia kerajaan Allah itu. Kita tahu apa menjadi isi hati Tuhan. Amin. Nah, kita harus menjadi murid-muridnya. Amin. Menjadi murid. Waktu saya merenungkan pokok anggur ini saudara, ternyata ada yang menempel dalam sebuah pohon. Kira-kira apa yang menempel itu yang tahu biologi? Benalu. Ada apa lagi? Jamur. Ya, nempel saudara. Pernah nggak lihat pohon itu ada nempel? Parasit. Nah, waktu saya lihat ada pohon menempel sesuatu di pohon mangga kami, saya korek-korek sulit sekali. Ternyata dia nempel dan itu namanya parasit. Parasit itu apa saudara? Dia hanya mencari keuntungan sendiri. Dia bersatu nggak dengan pokoknya? No, dia tidak bersatu. Dia hanya nempel. Bisa nggak bayangan saudara? Kalau jamur itu hanya menempel. Makanya ada orang berjamur kan kulitnya digaruk-garuk saudara. Dia menempel. Ada juga orang Kristen yang seperti jamur. Dia hanya nempel dengan Yesus. Dia menempel dengan Bapa. Dia hanya mau berkat-berkat saja. Ikut Tuhan hanya mau berkat. Ikut Tuhan hanya mau untung saja. Dia hanya melekat. Dia tidak melekat tapi hanya nempel. Itulah parasit saudara. Di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Di luar banyak saudara. Tapi marilah kita bersatu. Supaya kita berbuah banyak saudara. Nggak hanya nempel. Amin. Sampai dia berkata, engkaulah murid-muridku yang akan kuberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi kita harus bertumbuh, kita harus berbuah banyak, kita menjadi murid-murid Yesus, lalu kita mempermuliakan Bapa. Amin. Nah, baru masuk ayat 15. Kita enggak hanya jadi hamba-hambanya. Kalau kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku melayani Tuhan, waktu kita mau berkhotbah, kita melayani, kita cari Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh. Waktu ada pergumulan baru kita cari Tuhan, kita berdoa. Nggak bisa saudara kita bertumbuh hanya sekali-sekali, hanya nempel. Tapi Tuhan mau kita bersatu. Amin. Bersatu dengan Yesus, bukan nempel. Sampai kita dikatakan menjadi sahabat, kata Yesus. Amin.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kalau jadi hamba kita nggak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tapi aku menyebut kamu semuanya adalah sahabat. Pernah nggak punya sahabat, saudara? Ya, Ibu Dewi pernah punya sahabat? Lebih enak cerita dengan sahabat kan? Kalau teman, hei, Horas, apa kabar? Itu teman. Mau kemana kau? Mau ke Balian. Nah, itu teman. Kalau sahabat, kawan, sahabatku, ayo datanglah ke rumah, mampir, minum kopi kita. Ya, gitu, kira-kira gitu, saudara. Kalau itu sahabat. Tapi kalau teman, ya udah, numpang lewat aja lah. Yesus berkata, kita nggak hanya jadi hamba-hambanya, tapi kita akan menjadi sahabat. Amin. Tempat dia untuk menceritakan isi hatinya. Amin. Kita juga mencurahkan isi hati kepada dia. Amin. Seperti Daud dengan apa? Seperti Daud dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sahabat. Apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan atas dunia ini, atas pelayan ini, dia mau bertemu, berbicara dengan sahabatnya. Bisa bayangkan, saudara? Bisa mengerti maksudnya? Saya dapat pengertian satu lagi, saudara, yang ketiga. Gimana kata melekat? Hatiku melekat dengan Bapa. Berarti itu bicara tentang kalau dikatakan melekat. Hatiku melekat dengan Engkau Tuhan. Berarti itu ada keintiman. Betul, saudara? Kata melekat, bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Yesus. Itu namanya intim. Dalam bahasa itunya yadah. Yadah itu bersatu, intim dengan Yesus. Memang dalam budaya kita orang Timur, kata bersetubuh itu kan selalu berpikirnya negatif kan. Sebenarnya arti yadah itu bersatu dengan Yesus. Makanya kalau kita perjamuan kudus, saudara, angkatlah tanganmu, ya. Waktu kita berdoa untuk roti, inilah tubuhku, kata Yesus, yang dipecah-pecahkan bagimu, supaya mengingat kematian Yesus. Supaya kita bersatu dengan Yesus. Amin. Inilah cawan yang atasnya berkatmu kepadamu. Kalau bicara darah Yesus, itu bicara apa? Dia ingin bersatu dengan kita. Supaya kita punya satu apa? Perasaan. Satu pikiran seperti Yesus. Jadi apa yang kita lakukan ini berdasarkan perasaan dan pikiran Kristus. Amin. Itu Filipi 2, saudara. Ya, kembali ke tadi intim, saudara. Nggak ada contoh yang intim di dunia ini, saudara. Selain hanya keintiman suami dan istri. Betul? Betul nggak, saudara? Hanya keintiman suami dengan istri yang disebut bisa intim, saudara. Makanya di istilahnya hubungan intim. Hai anak muda, jangan lakukan itu kepada pacarmu. Ini hanya suami dan istri. Dalam pranikah yang kita lakukan di jemaat ini, selalu diajarkan bahwa kalau dikatakan calon suami dan istri ingin menikah, mereka harus punya janji nikah. Kira-kira apa, saudara, janji nikah itu? Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, susah, senang. Itulah namanya suami dan istri. Demikian juga kita dengan Yesus. Kasihlah istrimu seperti Yesus kepada jemaat. Seperti Yesus itulah kepala, jemaat adalah tubuh. Jadi kita adalah tubuh Kristus, Yesus adalah kepala. Jadi kita bersatu dengan Yesus. Gak ada kepala yang ke kiri, tubuhnya ke kanan. Amin. Maka kita harus bersatu dengan Yesus. Seperti itulah suami mengasihi istri, istri menghormati suami, tunduk kepada suami. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi Kristus Yesus. Amin. Semoga tidak ada ngantuk ya. Itulah maksudnya satu. Yesus bersatu dengan kita, saudara. Jadi kita tahu apa yang Tuhan mau kalau kita bersatu. Saya punya istri Bu Juni, saya tahu apa perasaan dia, apa yang dia utarakan. Saya harus memahami dia supaya saya mengerti perasaan dia. Itu namanya suami dan istri. Akhirnya Yesus tahu apa yang kita rindukan, tahu apa yang kita mohonkan, tahu apa yang harus menjawab doa-doa kita. Jadi seperti Kristus adalah kepala, dia ingin mengasihi kita.
Jadi nggak ada jalan lain kalau kita tidak bersatu dengan Yesus. Amin. Jadi harus bersatu dengan Yesus. Baru kita mendapatkan buah-buah roh itu, saudara. Kita akan bersatu dalam rohnya Tuhan. Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan kita, saudara. Sampai nanti kita menyelesaikan pertandingan itu. Kita bisa kuat bertahan karena Yesus. Amin. Kita ada saat ini bersuka cita karena Yesus. Amin, saudara. Baik youth, pemuda, mahasiswa. Kita bisa menghadapi segala badai hidup ini. Badai corona ini, badai apapun. Kalau kita tidak hanya nempel, tapi bersatu dengan pokok anggur yang namanya Yesus Kristus. Saya nggak akan bisa berubah kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan kalau saya tidak bersatu dengan Yesus. Tapi saya melihat jemaat ini banyak mengalami perubahan karena Yesus, saudara. Amin. Saudara diberkati melalui firman Tuhan ini, saudara. Bahwa kita harus bersatu dengan Yesus. Kita akan bisa berlari menghadapi segala badai. Badai tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah menolak badai dalam hidup kita. Tapi ketika ada badai, disitulah dia ada beserta dengan kita. Dengan tangan kanan yang ajaib dia akan mengangkat kita. Hai anak-anakku, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Amin. Terakhir mari kita lihat, saudara, di Mazmur 91, saudara. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Orang-orang yang bersatu dengan Yesus. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang-orang yang melekat dengan Yesus, maka dia akan meluputkan kita dari mara bahaya. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan membentengi kita. Saudara tahu benteng? Pertahanan kita, saudara. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan, kalau kita berseru, berdoa, memohon, maka Tuhan akan menjawab, saudara. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, saudara. Jadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan akan disertai, diberkati, dilindungi, dibentengi, dan dimuliakan, saudara. Sampai kita nanti akan menerima mahkota kehidupan. Kita menerima mahkota kebenaran. Kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Saya percaya lebih dari satu. Kalau kita seorang penginjil, kita akan menerima mahkota kebenaran itu, saudara. Seorang gembala wilayah, kita akan menerima mahkota kalau kita tetap bertahan dan terus bersatu dengan Yesus. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, waktu kita berjualan di pasar, kalau kita bersatu dengan Yesus, mengenal dia, saudara, maka Tuhan akan memberkati usaha perdaganganmu. Keadaan tidak akan mempengaruhi saudara dan saya kalau kita bersatu dengan Yesus. Waktu kita menyetir mobil, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengatakan God is good all the time. Ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita menyetir mobil, kita memuji dia, menyembah dia, saudara. Dia akan berbicara kepada kita. Kita tidak hanya mempersiapkan diri melayani ketika kita dijadwalkan, tapi setiap hari seperti Daud.
Dia berkata, aku melekat dengan Engkau Bapa. Waktu aku ada di padang mengembalakan domba-domba. Waktu aku ada di padang menghadapi segala tantangan. Waktu ada beruang singa yang mencoba mengambil anak domba. Dia berkata, aku kuat karena ada Yesus. Tuhan maksudnya, aku akan menghalau segala yang ingin mencuri domba-dombaku. Waktu saudara ada di kantor saudara, kalau kau bersatu dengan Yesus, kau akan mengalami pembaharuan itu, saudara. Kan ada kebangkitan bagi jemaat ini kalau kita bersatu dengan Yesus. Amin, saudara. Tidak hanya meluputkan kita, tidak hanya membentengi kita, tapi Allah beserta kita. Immanuel, saudara. Daud mengatakan bahwa aku sanggup mengalahkan Goliat karena Yesus beserta dengan aku. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, Pak, supaya kita punya intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan? Setiap hari Daud bertemu dengan Yesus. Setiap hari Daud bertemu dengan Bapa. Kita juga harus bertemu dengan Yesus setiap hari, saudara. Kalau engkau merasa nyaman dengan bangun pagi, bangunlah pagi-pagi. Saya ingin bekerja jam 7, maka jauh sebelumnya, mungkin jam 6, jam 5 saudara bangun. Dalam setiap hari sebagai kesaksian sebelum firman Tuhan ini ditutup, saudara. Saya setiap hari bangun dan bangun. Awalnya berat, perlu berjuang, betul ya. Berjuang untuk bangun pagi. Apalagi kalau malam ada pelayanan, malam kita ada kunjungan, malam kita ada kegiatan, ada bisnis, ada usaha, ketemu teman. Paginya kita merasa lelah. Artinya apa, saudara? Kita mau datang kepada Tuhan, sumber pokok anggur yang hidup itu. Kita akan yang lemah akan dikuatkan, saudara. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kasih karunia. Dia adalah sumber kekuatan itu, saudara. Yang tidak ada di dunia ini, hanya di dalam Yesus, saudara. Engkau sedih, engkau bisa mencurhatkan isi hatimu kepada Dia. Aku hari ini Tuhan lelah, aku capek, tapi aku mau bertemu dengan Yesus. Dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, saudara. Sampai pada akhirnya dia berkata, engkaulah anakku yang berkenan. Engkaulah jemaatku yang berkenan. Amin, saudara. Dan kita melekat dengan Tuhan. Haleluya, amin. Setiap pagi saya bangun merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, saya nggak mau hanya satu pasal, saya mau 2 pasal. Bukan karena banyaknya, saudara. Supaya kita punya hubungan, relationship dengan Dia. Dikatakan tidak ada satupun ranting yang tidak bersatu dengan pohonnya. Dia tidak akan bisa, ranting itu tidak akan bisa berbuah. Tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak bersatu dengan pohonnya. Sama dengan saya. Saya nggak bisa buat apa-apa, Tuhan, kalau saya tidak bersatu dengan Yesus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya tidak melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya, saudara. Ayo kita bersatu dengan Yesus. Ayo kita sama-sama bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo yang sudah dibangun lebih lagi, saudara. Yang baca firman Tuhan 1 pasal, 2 pasal, sampai 5 pasal. Aku mau berjuang. Minggu ini aku komitmen, Tuhan, aku mau bersatu dengan Yesus. Baca 2 pasal, 3 pasal. Sekarang saya baca 10 pasal, saudara. Bertambah-tambah lagi 15 pasal. Bukan kita supaya menjadi Babylon, tapi maksudnya supaya kita bersatu dengan Yesus. Badai apapun yang datang pada kita masa-masanya, kita akan tetap kuat. Karena kita bersatu dengan Yesus. Memiliki keintiman dengan Yesus. Saya tidak hanya mau berdoa, saya tidak hanya merenungkan firman Tuhan saat saya mau berkhotbah. Saya tidak hanya worship leader, saya mau berdoa, memohon Tuhan, lagu-lagu apa yang cocok ya? Lagu-lagu apa? Enggak, setiap hari kita menyanyi untuk Tuhan. Setiap hari kita cari lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Seorang worship leader, singer, usher, pengkhotbah, apalagi saudara. PTL, saudara, sound system. Tidak hanya di hari itu kita mau melayani, di situ kita sibuk, coba-coba cek sound, cek 1, 2, 3. Tapi mari kita setiap hari kita mempersiapkan diri kita. Daud dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dia tidak pernah membayangkan dia menjadi seorang raja. Karena dia adalah seorang gembala, tidak punya keturunan raja. Tapi Tuhan angkat dia, diurapi menjadi raja. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Mari saya mengajak kita semuanya. Hati yang melekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk kita bisa terbang tinggi, saudara. Fokus kepada visi kita, tujuan kita.
Kalau kita dikatakan jemaat yang khusus di hati Tuhan, kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita harus melekat dengan Tuhan. Apapun profesi kita, saudara. Baik profesi atau pelayanan youth, pemuda, mahasiswa, orang tua, bapak, siat, excellent moment. Kita bersatu dengan Yesus. Maka kita menjadi bahagia, saudara. Orang yang bersatu dengan Yesus katanya, Tuhan akan memuliakannya. Amin. Dan panjang umur. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang bersatu dengan Yesus tidak pernah kelaparan. Amin. Selalu kenyang. Amin. Waktu kita lapar, kita bertemu Yesus, kita kenyang secara rohani. Kita bertumbuh secara rohani. Waktu kita haus dan lapar, kita bertemu Yesus, kita disegarkan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Apa katanya? Dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lanjut lagi. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut. Dan jiwamu rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kalau kita mau datang kepada Yesus. Marilah kepadaku, kata Yesus. Halo. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Apa lagi katanya saudara? Aku akan memberikan ketenangan. Lanjut lagi. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Kalau ada beban berat, letih lesu, datanglah kepada Yesus. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Supaya dia tinggal bersama dengan kita. Amin. Kita dapat ketenangan, beban kita pun ringan. Kalau ada pergumulan anak-anak, biaya sekolah, semua, dia akan berikan keringanan bagi kita. Bukan SPP-nya diskon, maksudnya ketenangan supaya kita punya semangat. Hati yang gembira adalah obat waktu kita bertemu Yesus. Baru kita bisa gembira. Sembuh penyakit kita, amin. Amin saudara. Baru kita mengalami kesembuhan karena hati yang gembira adalah obat. Karena kita bersatu dengan Yesus. Amin. Bebanku pun ringan. Bagaimana kita mau lemah lembut? Ya terima Yesus. Tadi dikatakan kan, aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau belajar rendah hati, datanglah kepada Yesus. Bersatulah dengan Yesus. Jangan datang kepada dukun. Jangan datang kepada hanya motivator. Tapi Yesus itu motivator dari segala motivator, saudara. Saya menasihati saudara terbatas. 60 menit saudara udah mulai ngantuk. Tapi bersama Yesus, kita tetap sukacita gembira, saudara. Nanti kita memuji Tuhan gembira semangat, amin. Ya Pak ya. Karena ada Yesus bersama kita. Menyertai kita, saudara. Wahyu 3:20 berkata lagi, sedikit lagi saudara, supaya mantap kita pulang dari sini. Wahyu 3:20, bonus saudara. Karena kita waktu diberkati Tuhan itu bonus. Ya, lihat kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi Yesus ada di muka pintu hati kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ya pagi-pagi dia ngetuk pintu hati kita, bangun, bangun, bangun. Dan membukakan pintu, apa kata Yesus? Aku akan masuk. Dan mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi waktu Yesus ketuk pintu hati kita, dia mau masuk dalam hidup kita, dia mau makan bersama-sama dengan kita. Amin. Bersama-sama makan bersama itu maksudnya merayakan hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Bukalah pintu hatimu, kata Tuhan Yesus. Amin. Kita harus buka pintu hati kita. Amin. Melembutkan hati kita, memberi semangat gairah. Sampai masa pandemi ini berlalu badai ini saudara. Kita makan bersama-sama dengan dia. Amin saudara.
Saya ingin ada satu pujian yang sangat menyentuh hati saya dan memberkati saya. Ini lagu yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu saya mengalami hidup yang sulit. Saya kuliah di Jakarta, tidak punya sahabat, hampir gak makan, saudara. Waktu itu saya bergabung dengan GKKD Jakarta tahun 1999. Tuhan percayakan saya melayani satu persekutuan, 1 menjadi 2, 3 sampai 30 persekutuan, saudara. Saya menjadi koordinator di Jakarta. Saya suka cita melayani Tuhan karena kasih mula-mula ya. Saudara pernah mengalami itu? Jalan 5 km, 10 km tetap jalan karena mengasihi Tuhan. Satu kali saya gak punya uang, saya gak bekerja karena waktu itu di Jakarta sulit sekali masa-masa itu, saudara. Setelah masa kerusuhan 1998, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, bangkrut. Lagu ini satu pagi saya sangat diberkati, saudara. Tuhan, saya mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saya gak makan waktu itu, saya gak punya apa-apa, tapi saya percaya Tuhan, ketika aku menyerahkan diriku kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang sanggup. Imanku bangkit lagi waktu itu, aku Tuhan sanggup. Tidak ada yang peduli, tapi Engkau sanggup. Aku ingin tahu apa yang Engkau mau dalam hidup. Gak ada yang lain bisa menolong, saudara. Tapi Tuhan baik, saudara. Lagu ini lagu yang sangat memberkati saya. Mungkin 20 tahun yang lalu ya, tahun 1999. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini, saudara. Ayo kita sama-sama bersatu memuji Dia, mempercayai Dia dalam hidup kita. Ajar kami mengerti Tuhan. Pimpinlah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Nikmatilah lagu ini, saudara, karena ketika kita bersatu dengan Yesus, kita akan melihat keajaibannya. Segala rancangan-Mu, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan mengadakan segala yang kuperlukan. segala yang kuperlukan Seturut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. biarkan musik ini, saudara, kita sambut hati Dia. Ini antara Tuhan dengan kita. Ini antara Tuhan dengan saya. Ini antara kita dengan Dia. Tidak ada yang lain, saudara. Pribadi-pribadi kita. Dia tidak mau hartamu, Dia tidak mau jabatanmu, Dia tidak mau prestasi-prestasi, Dia mau engkau, saudara. Yesus mau bersatu dengan kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kum yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
bersatulah dengan Yesus seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya, supaya aku dapat berbuah dan buah itu menjadi murid dan murid itu menyenangkan hati Bapa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita merefleksikannya pribadi-pribadi kita. Ini antara saya dengan Tuhan, antara engkau dengan Tuhan. Renungkanlah, mintalah kepada Dia pimpinan Tuhan. Dialah pokok anggur yang sejati. Dialah Tuhan yang sejati. Tidak ada Tuhan selain Dia yang sangat mengasihimu. Tiada Tuhan Bapa yang sangat mengasihimu di dunia ini. Hanya Dialah yang mengerti isi hati. Hampirilah Dia, datanglah kepada Dia. Kalau ada dosa yang merintangi, minta ampun. Dia Maha Pengampun. Kalau ada pola pikir kita yang salah, biarlah pola pikir itu dibersihkan seperti ranting-ranting itu dibersihkan, supaya kita menjadi ranting yang berbuah, menjadi jemaat yang ranting-ranting yang berbuah banyak. Kita menjadi jemaat yang berbuah banyak. Kasih, sukacita, damai, sejahtera itu ada bagi kita. Renungkanlah firman Tuhan ini. Bangunlah hubungan yang intim dengan Dia setiap hari seperti Daud, saudara, setiap hari, sehingga Daud boleh melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Renungkanlah saudara, apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikanlah kepada Dia. Kalau ada sakit penyakit yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, kalau ada di antara kita ada pahit hati, ada menilai saudaramu dengan penilaian tidak benar, minta ampun kita kepada Tuhan. Atau kita pernah dulu menghakimi, mencaci maki orang, datanglah kepada Yesus. Dia berkata, aku ada di muka pintu hatimu, aku mengetuk pintu hatimu. Barang siapa yang membuka hatinya, aku akan makan bersama-sama dengan dan mendapatkannya. Jadi Yesus mau makan bersama dengan kita. Amin saudara. Menikmati hadirat. Satu hari saya ada di Pulau Bali saudara. Saya ada di pantai. Saya mau menikmati pantai, saya mau menikmati Engkau Tuhan. Saya lihat ada deburan ombak yang keras. Saya lihat Tuhan, begitu indahnya ciptaan Tuhan. Tapi banyak juga orang tidak menikmati itu, tidak menikmati betapa Tuhan itu baik. Waktu saya menikmati ciptaannya, maka saya juga menikmati Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita menikmati hadiratnya. Kita dipanggil Tuhan, dikuduskan menjadi jemaatnya. Dari terangnya ajaib, dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Orang yang bersatu dalam Yesus, maka kita akan diterangi oleh firman-Nya. Jalan kita tidak lagi tersandung-sandung, tapi jalan kita menjadi jalan yang lurus, karena kita dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan Yesus. Waktu saya menikmati pantai itu, saya melihat ada kedalaman laut. Di dalam laut itu indah sekali. Saya melihat ada terumbu karang, ada ikan-ikan yang indah sekali, warnanya biru, warnanya oranye, sangat begitu indah, luar biasa. Demikianlah kita kalau masuk dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menikmati keindahan Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam Yesus, kita bertemu dengan Yesus setiap hari. Seperti Daud bersatu dengan Yesus setiap hari. Aku percaya ketika kita bersatu Yesus, ada kepercayaan dalam Tuhan yang semakin kuat dan kokoh, sehingga kita boleh menghadapi segala badai kehidupan ini. Dan saya menikmati Tuhan saudara setiap hari. Saya rindu jemaat Tuhan semua kita, para pelayan, koordinator, jemaat, para pendoa. Kita menjadi pendoa yang sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Tidak hanya masuk ruang doa, tapi dimanapun kita berada, kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita berdoa tidak hanya dalam satu ruangan, tapi ketika mengendarai mobil, motor, dimanapun kita berada, kita berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru memuji nama Dia, meninggikan nama Dia, memuji nama Dia di setiap tempat, segala waktu, setiap hari, every day, every time, mengalami perjumpaan dengan Yesus.
Sehingga jemaat ini bertumbuh, jemaat yang berbuah-buah, jemaat yang akan menjadi berkat mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi sampai gereja. Tuhan ini akan mendapati janji-janji Tuhan. Karena Tuhan kalau sudah berjanji dia pasti menepati. Dia akan memberikan mahkota kehidupan, sukacita, kegirangan, kesembuhan, kelimpahan buah-buah yang banyak itu diberikan kepada kita. Anak-anak cucu kita akan dilindungi, disertai. Akan muncullah pemimpin-pemimpin yang baru bagi jemaat ini. Generasi-generasi muda, youth, pemuda, mahasiswa dipakai Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam aku di dalam kamu, kata Yesus. Kita tinggal dalam dia dan menjadi ranting yang berbuah. Dan buah-buah itu mempermuliakan hati Bapa. Sampai jemaat ini mempermuliakan hati Bapa dalam nama Yesus. Sehingga kami sanggup menghadapi badai, sanggup menghadapi segala tantangan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, usaha kami. Kami berhasil karena Yesus, karena kami bersatu dalam Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kuduslah yang membuat kami semakin bertumbuh, menuntun kami menuju kepada padang rumput yang hijau. Kami menikmati Tuhan dan ada aliran-aliran air yang mengalir membanjiri kami, menyegarkan tubuh kami, menyegarkan roh kami, sehingga air yang hidup itu juga membawa menuntun kami di padang rumput yang hijau. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Engkau sanggup sampai Engkau mengadakan